Halo anak-anak kelas 10, Shalom dan salam damai Kristus untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 10. Ibu harap kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tetap semangat. Nah anak-anak, materi kita yang selanjutnya ini adalah materi terakhir kita. Kita akan membahas tentang tradisi. Karena iman akan Kristus itu bersumber dari tradisi gereja yang diwariskan secara terus-menerus. Di sini kita diajak menyadari bahwa tradisi tersebut akan menentukan jati diri dan mempersatukan gereja, kemudian menjamin kesinambungan antara masa awal gereja perdana hingga masa kini dan masa depan. Tradisi berasal dari bahasa Latin traditio yang berarti penerusan. Jadi tradisi adalah proses penerusan atau warisan yang diteruskan ya. Nah, bagi orang Katolik, kitab suci dan tradisi itu menjadi dasar dan pedoman iman. Kemudian kehidupan iman orang Katolik didasari oleh kitab suci dan tradisi yang berkembang di dalam gereja dari masa lalu hingga masa sekarang. Nah, kita dapat mencari dari berbagai sumber informasi mengenai pengertian dan fungsi tradisi dalam gereja Katolik dan pandangan gereja tentang tradisi. Untuk itu kita dapat mendalami dan membaca beberapa catatan berikut ini ya. Yang pertama, kata tradisi dalam bahasa Yunani paradoses yang secara harafiah berarti sesuatu yang telah diserahkan, diteruskan, dan diwariskan. Gereja senantiasa melestarikan dan meneruskan hidup, ajaran, dan ibadatnya ya dari generasi ke generasi. Nah, proses penerusan atau komunikasi iman terjadi dari suatu generasi kepada generasi berikutnya dan di antara orang-orang segenerasi atau seangkatan. Jadi dengan demikian tradisi berarti penerusan atau pewarisan terus-menerus antar generasi berikutnya mengenai generasi yang pada intinya berkaitan dengan ajaran hidup dan ibadahnya ya. Jadi tradisi bukan sesuatu yang kolot ya atau ketinggalan zaman, melainkan sesuatu yang terjadi pada masa sekarang juga. Selanjutnya, tradisi di dalam gereja merupakan pewarisan dari segala ajaran hidup serta ibadahnya. Hal itu diteruskan hingga ke seluruh generasi. Dirinya secara seluruhnya akan imannya seutuhnya. Jadi tradisi menentukan jati diri dan mempersatukan gereja, kemudian menjamin kesinambungan antara masa awal atau gereja perdana, masa kini, dan juga masa depan. Nah anak-anak, tradisi jauh lebih dalam ya daripada sekedar hormat terhadap hal-hal yang kuno dan masa lampau. Tapi tradisi dalam gereja itu merupakan kenyataan yang terus hidup dan menyimpan pengalaman iman jemaat yang telah diterima, diwartakan, dirayakan, dan diwariskan. Maka tradisi dalam gereja merupakan pengalaman iman jemaat Kristiani atas hidup Kristus dan persatuannya di dalam Roh Kudus. Jadi tradisi dalam gereja itu merupakan hal yang diwariskan dari zaman para rasul hingga kini. Kemudian sifatnya itu selalu berkesinambungan terus-menerus, bersifat umum dan dapat diterima semua jemaat. Yang selanjutnya, sudah kita ketahui bersama bahwa tradisi dalam gereja itu merupakan pengalaman iman jemaat Kristiani atas hidup Kristus dan persatuannya di dalam Roh Kudus yang telah diwariskan hingga saat ini ya. Jadi pengalaman iman jemaat ini pasti telah diungkapkan ya, baik secara resmi ataupun tidak resmi. Selanjutnya, pengungkapan tradisi dalam gereja secara resmi terjadi melalui kitab suci, kemudian dalam syahadat, dalam liturgi, dan dalam sakramen-sakramen gereja, serta dalam rumusan doktrinal dari kuasa mengajar gereja tertinggi. Nah, untuk menjaga tradisi dalam gereja tersebut,
Gereja awal mampu mengumpulkan tulisan-tulisan suci yang diakui sebagai iman para rasul oleh semua gereja ke dalam kanon kitab suci. Jadi untuk membedakan ajaran-ajaran yang salah dari ajaran-ajaran yang asli dan mengembangkan syahadat dan pengakuan iman yang normatif ya. Jadi dengan cara tersebut pewahyuan Allah dipertahankan dan diungkapkan dalam hidup jemaat. Selanjutnya, tradisi dalam gereja yang dipertahankan tersebut memiliki kurun waktu yang istimewa, yakni zaman Yesus dan para rasul yang disebut zaman gereja perdana. Kemudian tradisi yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bisa kalian bandingkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 20. Maka perumusan pengalaman iman gereja perdana yang disebut kitab suci perjanjian baru yang ditulis dengan ilham Roh Kudus merupakan pusat dan sumber dari seluruh tradisi. Nah, dengan demikian kitab suci perjanjian baru mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan ya, kebenaran yang oleh Allah hendak dicantumkan di dalamnya demi keselamatan kita. Selanjutnya, sesudah gereja perdana, tradisi mengolah dan memperdalam ungkapan iman yang terdapat dalam kitab suci. Sebab berkembanglah pengertian tentang kenyataan-kenyataan serta kata-kata yang diturunkan ya, baik karena kaum beriman yang menyimpannya dalam hati, kemudian merenungkan, mendalami pengalaman-pengalaman rohani mereka. Yang terakhir, jika kita sadari tradisi dalam gereja berkembang begitu luas dan tak akan pernah berhenti, maka walaupun ada yang bersifat resmi, di dalam gereja kita juga dikenal tradisi dalam gereja yang tidak resmi ya. Kita tahu bahwa tradisi dalam gereja itu merupakan pengalaman iman yang dinamis dan terus-menerus berkembang. Maka tradisi dalam gereja diungkapkan begitu rupa dalam berbagai ungkapan ya. Ungkapan tersebut bisa berbentuk seni, mulai dari musik, tulisan-tulisan, sastra kekristenan, baik secara populer dari ajaran para teolog maupun spiritualitas ya, dari tradisi-tradisi, doa serta devosi. Nah, kita juga tahu bahwa tradisi dalam gereja itu diungkapkan juga melalui cerita-cerita para kudus dan hidup orang Kristiani dari masa ke masa. Maksud dari tidak resmi ini sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa kekayaan tradisi dalam gereja kita ini begitu beragam dan sangat banyak ya. Kadang ada hal-hal yang belum bisa tertampung, tetapi kita tahu bahwa itu semua hidup dan berkembang. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan terakhir ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Thank you and God bless us.